Peter Parker digigit laba-laba, dia pun menjadi Spider-Man. Lalu bagaimana jika seorang manusia digigit oleh serigala? Yap, dia pun menjadi seorang manusia serigala. Hal ini terjadi pada seorang pria bernama Baski yang mencoba membangun jalan raya di sebuah hutan belantara. Pembangunan jalan itu menyebabkan hutan rusak dan penghuni hutan yang tak terima memberi kutukan pada Baski. Kutukan yang berupa perubahan wujud menjadikan Baski setengah manusia dan setengah serigala. Oke teman, selamat datang di channel King 05. Ini adalah konten alur cerita film, dan film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Bedia atau Serigala. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Seorang pria bernama Baskar atau Baski sedang menemui bosnya, yakni Pak Baga. Ketika itu Pak Baga memberikan proyek pembangunan jalan raya di sebuah daerah terpencil di India, yaitu Arunachal. Pak Baga memberikan ultimatum agar Baski menyelesaikan proyek jalan rayanya tepat waktu. Baski meyakinkan Pak Baga bila ia akan mengerjakannya sebaik dan secepat mungkin. Ia telah menggadaikan rumahnya untuk membayar uang jaminan Pak Baga. Tentu saja Baski tak mau gagal dan kehilangan rumahnya. Di rumah Baski berbicara dengan sepupunya yang bernama Janardan atau yang biasa dipanggil Jidi. Baski mengajak Jidi ke Arunachal untuk menemaninya selama pembangunan jalan raya tersebut. Jidi pun mau dan mereka pergi ke Arunachal. Sesampainya di tempat itu, Baski disambut oleh teman lamanya yang bernama Jomin. Mira cousin Janardan. JD. Hello, Jomin. Jomin? Mereka lalu pergi ke daerah pedalaman di Arunachal yang merupakan desa terpencil yang bernama Zero. Mereka bertiga akan tinggal di rumah bambu di desa tersebut. Baski lalu melihat sesuatu di atap rumah, yakni seekor kelelawar. Tiba-tiba seseorang menyalakan lampu dan kelelawar itu pun langsung berterbangan di dalam rumah. Jomin membuka pintu dan kelelawarnya keluar. Namun saat itu terdapat banyak sekali kelelawar di atas rumah bambu tersebut. Dan dari dalam hutan, seekor serigala mengintai. Pada keesokan harinya, Baski pergi dan melakukan pertemuan dengan orang-orang penting di daerah itu. Baski mempresentasikan proyeknya. Seorang insinyur yang merupakan pengusaha kayu bernama Pak Neri mempertanyakan proyek jalan raya itu. Pak Neri bilang, mengapa jalan dibuat lurus dan memotong hutan? Mengapa tak membangun jalan rayanya di pinggiran hutan saja? Ucap Pak Neri. Baski lalu berkata bila dengan membangun jalan yang lurus mereka akan menghemat biaya dan uang sisa dari proyek bisa dibagi pada orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Orang-orang itu pun langsung setuju mendengar bila mereka akan mendapat uang sisa proyek. Para full support milega. हम भी full cooperation देगा आपको. Thank you. Akhirnya Baski pun memulai proyeknya. Penebangan pohon di hutan Zero mulai dilakukan. Saat Baski dan teman-temannya akan pulang, seorang petugas penghubung yang bernama Pak Panda bilang jika Baski telah memahami bagaimana dan kapan proyek jalan raya itu dikerjakan. Namun sepertinya Baski belum mengetahui alasannya mengapa sampai saat itu belum pernah ada pembangunan jalan raya di daerah tersebut. Baski dengan tersenyum bertanya, memangnya apa alasannya? Pak Panda kemudian mengatakan bila terdapat sebuah mitos di desa Zero yang bernama Yapum. क्या है वो? यापूम. क्या फालतू बात करता है? ये सब locals का rumor है. Yapum adalah sebuah virus dari pedalaman hutan. Namun Baski berkata jika ia memiliki disinfektan terkuat yang bernama uang. Baski meminta Pak Panda untuk mempertemukannya dengan penduduk setempat dan ia akan menangani sisanya. Pak Panda lalu turun dari mobil dan bilang jika rumahnya sudah dekat. Jidi lalu melihat dua ekor kerbau dan bilang jika kerbaunya sepertinya adalah kerbau Cina karena memiliki belang berwarna putih. Namun Pak Panda langsung bilang jika itu bukan kerbau Cina, namun itu hewan asli daerah tersebut dan hewan itu dinamai mitun. मिथुन को इंसल्ट नहीं करते सर. Pak Panda juga berkata agar tak menghina mitun karena mereka memiliki ego yang besar. Orang yang menghina mitun bisa celaka, ucap Pak Panda. Baski bersama Jomin dan Jidi lalu pergi dan di jalan mereka bercanda mengenai kerbau mitun. Jomin lalu memperingatkan Baski bila mereka tak seharusnya menghina mitun karena mitun sangat dihormati di Arunachal.
Cidi tak memperdulikan dan kembali membuat jokes tentang Mitun. Dan tiba-tiba seekor kerbau berdiri di tengah jalan. Mobil yang dinaiki Baski dan yang lainnya itu pun oleng dan menabrak tanah di hutan tersebut. Mereka lalu keluar dari mobil dan mereka melihat seekor Mitun. Jomin pun berkata agar Baski menghina Mitun lagi agar mereka tambah sial. Namun Baski masih tak percaya dan menganggap itu hanya kebetulan. Baski tiba-tiba bilang jika ada sesuatu yang bergerak. Jomin dan Jidi mulai ketakutan dan Baski langsung mengagetkan Jidi. Ternyata Baski hanya bercanda. Jomin lalu memeriksa mobilnya dan berusaha untuk memperbaikinya. Baski ditelepon oleh ayahnya dan Baski berjalan menuju ke dalam hutan. Setelah panggilan ditutup, Baski tiba-tiba berteriak pada Jidi dan bilang ada sesuatu di belakang Jidi. Jidi kembali ketakutan dan bertanya apa yang ada di belakangnya. Baski menjawab, hutan. Baski kembali tertawa karena Jidi kembali tertipu untuk yang kedua kalinya. Jidi, तेरे पीछे जंगल है. Baski lalu ingin buang air kecil dan saat itu ada seekor serigala di hadapan Baski. Baski langsung ketakutan dan terjatuh. Baski pun berteriak meminta tolong pada Jidi dan Jomin. Namun Jidi dan Jomin berpikir jika Baski hanya ingin mengerjai mereka. Mereka pun tak memperdulikan teriakan Baski yang meminta tolong. Baski berlari dan masuk ke hutan. Jomin yang menengok mulai khawatir dan sepertinya Baski benar-benar meminta tolong. Mereka berdua pun langsung berlari mengejar Baski. Baski berlari sekuat tenaga hingga akhirnya ia memanjat sebuah pohon dan berkelantungan di sana. Meskipun begitu, Baski tetap digigit oleh serigala itu di bagian belakangnya. Jidi lalu meminta Jomin untuk melakukan kungfu dan mengusir serigalanya. Tapi Jomin hanya mengambil batu dan ingin melemparkannya. Jidi langsung merebut batunya dan melemparnya ke arah serigalanya. Tapi Jidi memiliki akurasi yang buruk dan batunya malah mengenai Baski. Jomin kembali mengambil batu dan lemparan Jomin berhasil mengusir serigala itu. Dan mereka berdua pun langsung membawa Baski ke desa. Jidi ingin agar sepupunya dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Namun Jomin bilang jika Baski dibawa ke rumah sakit, bisa-bisa rumor menyebar dan para warga akan menolak proyek pembangunan jalan raya nantinya. Jomin kemudian membawa Baski ke seorang dokter hewan bernama Anika. Baski pun diobati oleh Anika. Di keesokan paginya, Baski yang baru bangun dari tidurnya menangkap seekor lalat. Baski lalu memakan semangka dengan berjongkok. Jidi yang melihatnya kaget dan bertanya apakah sakit bila dibuat duduk. Baski menjawab, tidak, sebenarnya ia merasa baikan. नहीं, actually better लग रहा है. ये खुशबू कहाँ से आ रही है? Baski lalu mencium sebuah bau wangi, namun Jidi tak mencium bau apapun. Baski lalu menggosok giginya, namun saat itu giginya menjadi sangat tajam. Tubuh Baski juga menjadi besar dan kekar. Baski hanya tersenyum melihat tubuhnya yang tiba-tiba atletis tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja Baski mendengar banyak suara dan Baski bisa mendengar orang yang berbicara yang berjarak kiloan meter darinya. Perut Baski juga sakit dan ia merasa tak enak badan. Pak Panda lalu menyarankan agar Baski menemui Oja, yakni seorang tabib berusia 120 tahun untuk mengobati Baski. Dikatakan Oja adalah tabib yang terkenal dan mampu menyembuhkan penyakit apapun. Akhirnya Baski menurut dan menemui tabib itu. Tabib Oja itu pun memeriksa Baski dan tiba-tiba saja tabib Oja menarik kepala Baski dan menyelamkannya ke dalam air. Di dalam air itu Baski melihat seekor serigala dan Baski yang ketakutan langsung pergi berlari. Baski lalu pergi ke tempat Anika dan ketika Anika melihat luka gigitan serigalanya di belakang, lukanya tak ada dan Baski juga memberitahu hal aneh yang terjadi padanya. Baski bilang pendengarannya meningkat dan penciumannya juga. Dan anehnya bau bangkai yang seharusnya busuk tapi menjadi wangi bila dicium oleh Baski. Baski bilang apakah ia harus pergi ke dokter dan memeriksa keadaannya. Anika berkata agar Baski tak melakukan hal tersebut. Warga di sana sangat percaya dengan tahayul dan bisa menjadi masalah bila keadaan Baski itu tersebar. Anika mengatakan ia akan memberi obat dan semoga Baski bisa baikan dalam beberapa hari ke depan. Di malam hari ada sebuah festival musik di desa Zero. Baski dan teman-temannya datang dan mereka ingin bersenang-senang. Lalu datanglah Prakas yang membawa surat persetujuan dari warga.
Prakas bilang ia akan menyerahkan surat-suratnya besok. Baski dan yang lainnya lalu menari-nari dan bergembira. Tapi tiba-tiba Baski kembali merasa sakit perut. Dan ketika Baski melihat ke atas, ternyata saat itu adalah malam bulan purnama. Prakas yang kembali ke tempat proyek dan ia masuk ke sebuah tenda. Tiba-tiba ada sesuatu di hutan tersebut. Prakas keluar dari tenda dan dengan menggunakan senter Prakas mencari-cari sesuatu itu. Dan dari samping seekor serigala menyerang Prakas. Serigala itu menggigit dan mencapik Prakas. Setelahnya serigala itu pergi. Pada keesokan paginya, Jidi bertanya pada Baski dari mana saja Baski semalam, mengapa ia tak pulang. Baski menjawab ia tak tahu, ia tak enak badan dan ia sedikit mabuk. Ia tak ingat dari mana saja ia semalaman. Baski lalu balik bertanya apa yang dilakukan Jidi dan Jomin tadi malam. Jidi mengatakan bila semalam terjadi kehebohan karena kontraktor kayu yakni Prakas diserang hewan buas dan para warga menjadi panik sekarang. Baski langsung bertanya apakah Prakas selamat karena surat persetujuan dari para warga ada padanya. Jomin bilang mereka tak tahu, tapi Prakas dibawa ke rumah sakit dan kondisinya terlihat buruk. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke rumah dan mengatakan bila ada polisi yang mencari Baski. सर पुलिस आया सर पुलिस हाँ क्या? सर आपको बुला रहा है सर Baski yang ditemani oleh Jidi dan Jomin pergi ke kantor polisi. Dan saat itu polisi menanyakan mengapa jaket milik Baski berada di hutan tempat Prakas diserang binatang buas. Baski lalu bilang bahwa tadi malam ia berada di festival bersama Prakas. Dan Prakas menyukai jaketnya, jadi Baski memberikannya pada Prakas. Tiba-tiba Pak Panda datang dan memberitahu polisi bahwa ia melihat ketika Prakas diserang. Panda mengatakan jika tadi malam ia melihat seseorang berlari di hutan dan kemudian seseorang itu mulai berlari dengan 4 kaki hingga akhirnya orang itu berubah menjadi serigala dan menyerang Prakas. Panda bilang jika sepertinya virus Yapum telah menyebar karena mereka mencoba merusak hutan. अचानक से टक 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 एक मिनट ये दो टक टक वर्ड कैसे गए? Ketika di jalan pulang, Baski bertanya pada Jidi dan Jomin apa yang terjadi pada Panda, mengapa berkata hal yang tidak mungkin seperti itu. Jomin kemudian bilang jika mungkin Panda baru saja menonton film mitologi dan mabuk. Tiba-tiba Baski berhenti dan ia kembali mengalami sakit perut. Jomin dan Jidi lalu menghampiri Baski dan saat itu Baski muntah darah. Jomin dan Jidi pun membawa Baski ke tempat Anika dan Anika memeriksa Baski. Anika bilang sepertinya Baski mengalami mah yang parah. Anika lalu bertanya apa yang Baski makan semalam. Baski menjawab Prakas. Jidi langsung merinding dan melihat Jomin. Namun Baski langsung bilang ia makan bersama Prakas. Anika kembali bertanya apa yang sebenarnya dimakan oleh Baski karena kondisi yang dialami oleh Baski terjadi hanya bila seseorang makan daging merah yang segar. Jidi langsung berkata itu tak mungkin, sepupunya itu adalah seorang vegetarian dan ia tak pernah makan daging. Jidi menyarankan agar dilakukan tes tinja untuk mengetahui kondisi Baski dan sebenarnya apa yang dimakan oleh Baski. Namun Anika bilang itu belum perlu dilakukan, ia akan memberikan obat dan menyuntik Baski. Baski saat itu menolak dan tak mau disuntik. Namun Jomin dan Jidi menjagal Baski dan akhirnya Anika memberikan suntikan. Setelahnya Baski kesal dan mengangkat ranjang yang dinaiki Jidi dan Jomin. Ekspresi Baski juga berubah. Jidi pun ketakutan bagaimana sepupunya memiliki tenaga yang sangat besar. Jidi dan Jomin berbicara berdua di kedai. Ketika itu Jidi memberikan pengamatannya kepada Jomin. Pertama, Baski diserang binatang buas. Kedua, lukanya sembuh dalam waktu singkat. Ketiga, Baski memiliki penciuman yang tajam. Keempat, Prakas diserang hewan buas dan jaket Baski ada di hutan. Dan tadi Baski mengangkat ranjang dengan sangat mudah. Menurut Jidi, bila mitos virus Yapum mungkin telah mengenai Baski dan kini Baski telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah serigala. Untuk mengetahui kebenarannya, Jidi ingin agar mereka melakukan tes tinja untuk mengetahui apa yang Baski makan semalam, apakah benar Baski memakan Prakas. Ketika Baski sedang BAB, Jomin dan Jidi ingin memotong paralon saluran toilet dan ingin mengambil tinja Baski untuk dites.
Baski yang telah selesai BAB berteriak dan memanggil Jidi karena tak ada air di toilet. Akhirnya Baski menggunakan kain handuk untuk membersihkan bagian belakangnya dan Baski membuangnya. Kain handuk yang digunakan untuk membersihkan kotoran Baski itu mendarat tepat di kepala Jidi. Jidi menciumnya dan tersenyum. Jidi lalu mengelapkan kain itu ke wajah Jomin dan setelahnya mereka berhasil mendapatkan tinja Baski dan membawanya ke lab rumah sakit untuk dites. Di malam hari, Jomin dan Jidi yang telah mendapatkan hasil tes tinja Baski bertemu dengan Anika dan memberitahu hasilnya. Hasil tes itu ditemukan rambut, kuku, dan serpihan tulang manusia. Anika lalu bilang jika tes itu tak mungkin benar, mungkin terjadi kesalahan. Tapi Jidi yang sudah sangat yakin bila Baski terkena virus Yapum, percaya bila yang telah menyerang Prakas adalah Baski. Jidi dan Jomin lalu pulang dengan terburu-buru. Ketika itu adalah malam bulan purnama. Baski yang berada di dalam rumah melihat bulan yang bulat sempurna. Baski mulai bereaksi dan kembali kesakitan pada tubuhnya. Baski merobek bajunya dan hanya menyisakan celana dalamnya saja. Perlahan-lahan Baski berubah bentuk. Dan hingga akhirnya perubahan wujud benar-benar terjadi pada Baski. Baski berubah menjadi seekor serigala. Namun saat itu celana dalam Baski masih terpakai dan seekor serigala itu pun memakai celana dalam. Jomin dan Jidi yang sampai di rumah mengendap-endap dan ingin mengintip apakah benar Baski telah berubah menjadi serigala. Tapi tiba-tiba seekor serigala keluar dari jendela. Jidi dan Jomin lalu mengikuti serigala itu dengan mobil. Hingga akhirnya serigala itu menghilang di jembatan. Jidi lalu menyuruh Jomin untuk melonglong seperti serigala. Namun serigalanya tak keluar. Jidi ikutan melonglong dan masih tak keluar juga. Jidi bilang itu tak akan berhasil. Jomin melolong seperti babi yang sekarat. Jomin lalu berkata bagaimana dengan Jidi, ia melolong seperti keledai. Jidi marah dan tak sengaja memutar musik. Dan tiba-tiba di hadapan mereka ada seekor serigala. Jidi dan Jomin saling melihat. Lalu saat mereka kembali melihat ke depan, serigalanya sudah tak ada. Mereka berdua lalu menutup jendela mobilnya dan mematikan musik. Tiba-tiba ada sesuatu yang naik di atas mobil. Jidi dan Baski ketakutan, tapi mereka mencoba untuk tenang agar serigalanya pergi. Namun tiba-tiba serigala itu berada tepat di depan mobil dan mencakar-cakar kaca depan. Jidi dan Jomin ketakutan setengah mati karena bila kacanya sampai rusak mereka dalam bahaya yang besar. Dan saat itu Jidi melihat celana dalam milik Baski yang dipakai serigala tersebut. Hal itu pun mengkonfirmasi bila serigala yang ada di depan mereka adalah perubahan wujud dari Baski. Pada keesokan paginya di pinggir sungai, Baski tertidur dengan hanya celana dalamnya saja. Baski pun terbangun, namun tiba-tiba ada seekor ular yang merayap di tubuh Baski. Baski mencoba bersikap tenang dan tak membuat gerakan sedikit pun. Akhirnya ular itu pergi dan Baski kembali ke desa. Saat Baski sampai di rumah, Jidi ketakutan dan bilang bahwa ia melihat sendiri celana dalam Baski dipakai oleh serigala semalam. Jidi yakin bila Baski kini telah berubah menjadi manusia serigala. Jidi pun menanyakan mengapa Baski menyembunyikan hal sebesar itu padanya. Anika yang juga ada di sana lalu bilang jika itu bukanlah hal yang penting. Yang harusnya mereka tanyakan sekarang adalah siapa yang dimakan oleh Baski tadi malam. Baski menjawab apa yang bisa ia katakan. Ia tak tahu dan ia tak ingat apa yang ia lakukan semalaman. Jidi kemudian bilang mereka menemukan Prakas di tinja Baski dan sekarang Baski tak tahu apa yang ia lakukan. Apa maksudnya itu? Baski lalu mengatakan ia memang tak tahu. Ia tak tahu apa yang ia lakukan setiap malam. Yang ia tahu ia hanya terbangun di hutan dengan keadaan telanjang dan ada ular yang merayap di tubuhnya. Satu hal baik dari semua ini adalah tubuhnya yang kini berotot, ucap Baski. हाँ बट बाप कसम एक चीज अच्छी हुई है, भाई की बॉडी बन गई है, लेकिन जिंदगी खराब हो गई है. Baski dikabari bila Pak Neri telah terbunuh karena diserang oleh binatang buas. Baski pun langsung menuju ke TKP dan melihat tubuh Pak Neri yang telah tercabik-cabik oleh serigala. Sepertinya tadi malam Baski menyerang Pak Neri. Baski kemudian mengingat jika beberapa hari sebelumnya ia melakukan kesepakatan dengan Pak Neri agar Pak Neri menjadi kontraktor kayu menggantikan Prakas. Namun kini nasib Pak Neri sama dengan Prakas yang diserang oleh Baski. Sepertinya serigala yang ada di tubuh Baski dapat mengetahui apa yang dilihat dan dilakukan oleh Baski di siang hari. Sehingga di malam hari serigala itu menyerang orang yang bekerja sama dengan Baski yang ingin merusak hutan.
Di malam hari, Jidi meminta Baski untuk menghentikan proyeknya dan kembali ke kota. Namun Baski bilang itu tak mungkin, ia telah menggadaikan rumahnya untuk jaminan proyek jalan rayanya. Bila ia gagal sama saja ia telah bangkrut. Jomin juga setuju dengan Baski. Jidi lalu bilang kehidupan adalah prioritas utama dan tempat itu sangat berbahaya, jadi sebaiknya mereka pulang saja. Tapi Baski kukuh dan ingin melanjutkan proyeknya. Lagi pula bahayanya itu adalah diri Baski sendiri. Ia yang memakan orang dan secara teknis ia telah melakukan 2 pembunuhan. I am the danger. I am the one who knocks people out. और technically मैंने 2 murder किए हैं. नहीं, तू इंसान है. Jadi langsung bilang itu tidak benar. Baski adalah manusia dan terbunuhnya Prakash dan Neri adalah makan malam seekor serigala, bukannya pembunuhan yang dilakukan oleh manusia seperti Baski. Baski kemudian berkata ia tetap tak bisa pergi, serigalanya masih ada di dalam tubuhnya. Serigala itu dapat mengendalikan pikiran Baski dan saat ini serigalanya pasti mendengar percakapan mereka. Orang-orang yang ditemui oleh Baski di siang hari adalah orang-orang yang Baski makan di malam hari. Baski tak bisa mengendalikannya dan entah bagaimanapun caranya ia hanya ingin mengeluarkan serigala itu dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba Baski merasa ada seseorang di luar rumah. Dan benar saja, seseorang baru saja menguping pembicaraan mereka bertiga dan orang itu ingin kabur. Baski langsung mengejar dan menghadang orang tersebut. Dan ternyata orang yang menguping pembicaraan mereka adalah Pak Panda. Pak Panda kemudian bilang ia sudah curiga sejak ia melihat Jidi membakar celana dalam yang dipakai oleh serigala yang menyerang Neri. Pak Panda lalu mengatakan ia akan memberitahu para warga tentang hal itu. Namun tiba-tiba Baski bergerak dengan sangat cepat dan sudah ada di belakang Panda. Baski lalu mengeluarkan taringnya dan menakut-nakuti Pak Panda. Pak Panda yang ketakutan langsung memberikan celana dalam Baski dan ia tak akan mengatakan apapun pada warga. Baski kemudian membujuk Pak Panda agar benar-benar menjaga rahasia tersebut. Bila Pak Panda mengatakan pada warga, maka Baski minta maaf karena ia akan menggigit Pak Panda. Dan kemudian Pak Panda akan menggigit orang lain dan virus Yapum benar-benar akan menyebar. Setelah itu Pak Panda pun berjanji ia tak akan memberitahu siapapun. Dan mulai sekarang ia akan berada di pihak Baski. Jadi lalu bertanya pada Pak Panda, karena Pak Panda adalah orang asli desa Zero, apakah mungkin Pak Panda tahu obat untuk virus Yapum? Baski juga bertanya, bagaimana dengan kakek Oja yang berusia 120 tahun? Mungkin tabib itu mengetahui sesuatu. Pak Panda bilang mungkin saja kakek Oja mengetahui tentang virus Yapum. Namun kakek Oja adalah seorang yang selalu bepergian dan ia selalu berkeliaran di hutan. Ia hanya kembali ke desa dengan waktu yang tak tentu. Terkadang beberapa hari dan kadang 3 bulan baru mereka bisa melihat kakek Oja lagi, ucap Pak Panda. Jidi lalu berkata dalam 3 bulan Baski bisa membunuh seluruh desa. Apa yang akan mereka lakukan selama itu? Baski kemudian bilang jika mereka harus melakukan 3 hal sampai kakek Oja ditemukan. मरना नहीं है, मारना नहीं है, और इलाज ढूंढना है. Di suatu malam bulan purnama, Baski ditemani oleh Jomin dan Jidi pergi ke sebuah gudang kayu dan mereka berniat merantai Baski agar Baski tak menyerang siapapun. Namun ketika itu seorang petugas hutan bernama Pak Kaso mengikuti mereka bertiga. Nampaknya Pak Kaso telah curiga pada Baski dan teman-temannya. Saat Jomin dan Jidi ingin mengikat Baski dengan rantai, petugas hutan itu datang dan berteriak. Baski berusaha membuat alasan tapi Pak Kaso langsung menutup gerbang gudang dan menguncinya. Pak Kaso lalu berkata ia sudah lama curiga pada Baski dan teman-temannya dan malam ini ia akan segera mengetahuinya. Bulan purnama yang bersinar terang memicu perubahan fisik Baski. Baski tak dapat menahan perubahan wujudnya dan ketika Baski berubah Pak Kaso merekam dan akhirnya Baski pun berubah total menjadi seekor serigala. Jomin dan Jidi yang berada di dalam gudang ketakutan dan mereka tak mau menjadi makanan Baski malam itu. Jidi kemudian menyuruh Jomin untuk mengeluarkan kungfunya dan berusaha menyelamatkan mereka berdua. Jomin lalu didorong oleh Jidi dan Jomin mencoba menjadi ahli kungfu. Tapi serigala Baski mendekat dan Jomin langsung mundur ketakutan. Serigala Baski lalu mengarah ke Jidi dan Jidi terjatuh. Jidi terus berkata jika ia adalah sepupu Baski dan jangan jadikan ia makan malamnya. Sementara petugas hutan tak mau membuka gerbangnya dan terus merekam. Jidi yang ketakutan setengah mati terus memohon agar Baski tak memakannya. Jomin kemudian berteriak dan menyuruh Jidi diam agar serigalanya tak menyerang. Namun karena teriakan Jomin, serigala itu pergi ke arah Jomin. Kali ini gantian. Jomin yang memohon dan berusaha berbicara dengan Baski.
Harap-harap Baski dapat mengenalinya dan tak menyerangnya. Namun di luar tiba-tiba Pakaso berteriak dan ternyata saat itu Pakaso diserang oleh serigala yang lain. Serigala Baski lalu saling menatap dengan serigala di luar. Serigala yang di luar itu lalu membuka gerbangnya dan Baski pergi bersama serigala tersebut. Di pagi hari Baski yang telah kembali ke wujud manusianya pulang ke rumah dan saat itu Jomin tengah mengemasi barang-barangnya. Nampaknya kejadian semalam membuat Jomin ketakutan dan ia memutuskan untuk pulang saja. Baski dan Jidi berusaha menghentikan Jomin. Baski menyuruh Jomin untuk berhenti. Jomin lalu bilang mengapa ia harus berhenti. Tadi malam Baski hampir memakannya. Jomin juga berkata jika warga desa itu benar, virusnya adalah orang-orang di luar dan Baski akan melakukan hal yang sama seperti tadi malam jika ia tetap di sana. Baski lalu mengatakan hewan tak tahu mangsanya dari Delhi atau Arunachal. Bahkan Jomin tahu jika Baski tak dapat mengendalikannya, ucap Baski. Jomin kemudian bilang jika bukan hanya Baski saja yang tak tahu, tapi Jidi juga. Begitupun semua orang dari luar Arunachal, mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka tak dapat mengendalikan sikapnya. Dan si Jidi ini selalu mendiskriminasi Jomin dalam setiap hal kecil. Bahkan Baski tertawa dengan lelucon yang dibuat Jidi kepada Jomin. Jidi terus saja menyuruhnya melakukan kungfu, padahal Jomin tak tahu sama sekali tentang kungfu. Bagi orang-orang seperti Baski, seluruh timur laut adalah kuil Shaolin. Dan orang-orang seperti Jomin dianggap anak buah Jackie Chan dan Bruce Lee. Saat orang-orang memanggil Jomin orang Cina di negaranya sendiri, Jomin merasa sangat buruk. Itu sangat menyakitkan, ucap Jomin. पहले दिन से बोल रहे कुंफू दिखाओ, कुंफू दिखाओ, दिखाओ तुझे कुंफू। नहीं आता यार मुझे कुंफू, दिल बहुत दर्द होता है भाई। Jomin bilang jika bahasa Hindi seseorang yang tinggal di India buruk bukan berarti ia bukan orang India. Jomin lalu pergi. Jidi mengejar Jomin dan berusaha membujuknya lagi. Jidi meminta maaf bila selama ini ia bersikap rasis. Jidi mengatakan jika ia juga merasakan hal yang sama dengan Jomin. Ketika seseorang berasal dari ras yang berbeda dan golongan tertentu, orang itu akan dikatai oleh orang lain. Jidi juga sering dihina, namun mendengar perkataan Jomin hari ini, Jidi merasa ia menjadi seorang pengganggu. Namun hal yang penting dari semua itu adalah persahabatan, dan ia merasa bila Jomin telah menjadi temannya. Dan sekarang Baski sedang membutuhkan mereka, bila mau Jomin boleh menamparnya untuk meluapkan emosinya. Baski lalu datang dan bilang agar Jomin menamparnya juga. Dan apabila Baski harus memilih untuk memakan antara Jomin dan Jidi, ia pasti akan memilih memakan Jomin. Jidi yang mendengarnya terharu dan menepuk pundak sepupunya itu. Baski kemudian berkata karena hewan tak memakan sampah. Ekspresi Jidi langsung berubah dan Jomin hanya tertawa. Pak Panda lalu datang dan memberitahu jika Tabib Oja telah kembali ke desa. Baski dan teman-temannya pun langsung menemui Oja. Ketika itu Tabib Oja mengatakan bila selama berabad-abad manusia dan hutan telah berbagi perjanjian khusus. Perjanjian itu tak merugikan siapapun. Namun bila manusia melanggar perjanjiannya dan menebangi hutan, maka virus akan menginfeksi mereka. Hutan akan selalu hidup di pikiran manusia. Virus akan ada di bagian itu. Jika seseorang melupakan semua perilaku sopan santun, larangan dan berubah menjadi seperti binatang buas, maka ketika saatnya tiba, virus Yapum akan memilih prajuritnya sendiri dan akan menjadikannya wali baru. Baski bertanya, apakah orang yang terinfeksi Yapum bisa kembali normal? Tabib itu kemudian bilang jika seseorang yang terinfeksi digigit sekali lagi di bagian yang sama oleh penyebar virus Yapumnya, maka ia akan kembali normal. Baski bersama teman-temannya menemui Anika dan meminta bantuan. Mereka ingin agar Anika membuat pakaian khusus untuk Baski supaya Baski bisa digigit oleh serigala hanya di bagian belakangnya saja. Anika pun mau membantu dan mulai membuat kostum anti gigitan binatang buas. Baski dan Anika lalu berbicara berdua. Baski bertanya mengapa virus itu hanya mengenai dirinya saja, mengapa bukan orang lain. Anika lalu bilang mungkin karena Baski berusaha merusak hutan dan Baski terkena kutukannya. Atau mungkin sebenarnya serigala itu mau membunuh Baski, tapi Baski berlari dan secara tak sengaja Baski terkena virusnya. Anika kemudian mengajak Baski jalan-jalan sebelum gigitan kedua. Baski pun mau dan akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah tempat yang dikatakan tempat favorit Anika. Tempat itu adalah di sebuah bukit dan dari sana hutan Zero dapat terlihat semuanya. Pemandangannya juga sangat indah. Baski lalu bilang jika keindahan seperti itu membuatnya ingin menjadi binatang dan tinggal di sana.
Anika lalu berkata kalau begitu Baski menetap saja dan tinggal di sana. Tapi Baski tak mau dan setelah ia kembali normal, ia ingin kembali ke Delhi. Saat hari akan petang, Baski bersama Jomin dan Chidi menuju ke hutan untuk gigitan kedua. Sementara di kantor polisi, para polisi menyewa pemburu untuk menangkap serigalanya. Baski yang ada di hutan memakai pakaian khususnya dan ia bergelantungan di pohon, sama seperti pertama kali ia digigit. भास्कर और भेड़िए के बीच में हीरो तो भेड़िया है। अबे मुझे हीरो विलन से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे अपना भाई वापस चाहिए, समझा तू? Sementara Jomin dan Chidi naik ke sebuah tangga dan mereka yang membawa senapan membidik ke arah Baski. Mereka berniat menembak serigalanya setelah Baski mendapat gigitan kedua. Akhirnya serigalanya muncul dan mendekat ke arah Baski. Baski mulai berdoa agar ia selamat dan dapat kembali menjadi manusia normal. Serigala itu berjalan ke arah Baski, namun tiba-tiba pemburu datang dan menembak serigalanya. Serigala itu pun langsung berlari dan Baski gagal mendapat gigitan kedua. गोली को चलाई, मैंने कब चलाई? Jomin dan Chidi lalu menyuruh Baski mengejar serigalanya karena itu adalah kesempatan terakhir. Bila sampai serigala itu tertangkap dan terbunuh oleh pemburu, tak akan ada lagi kesempatan Baski menjadi manusia normal. Baski pun langsung mengejar serigala itu. Dan akhirnya Baski berhasil menyusul dan melihat serigalanya masuk ke sebuah goa. Akan tetapi saat Baski masuk ke goanya, serigala itu berubah menjadi manusia. Ternyata serigalanya bukan hewan liar, tapi juga sama seperti Baski, yakni manusia serigala. Dan manusia serigala yang sebelumnya menggigit Baski adalah Anika. Baski yang kaget bertanya apakah Anika yang menggigitnya dan mengapa, apa salah Baski padanya. Anika pun menjelaskan bila ia sebenarnya ingin menghabisi Baski karena Baski hutan akan ditebang. Anika telah melindungi hutan selama 100 tahun. Ketika ia mencoba melindungi hutan dari Baski, tanpa sengaja ia menjadikan Baski sama sepertinya. Baski lalu bertanya mengapa Anika tak memberitahunya tentang hal itu. Anika menjawab Baski belum siap untuk diberitahu hal sebesar itu dan kini pun Baski belum siap. Anika lalu bilang jika seperti yang diinginkan Baski, ia akan memberi gigitan keduanya. Tapi Baski bilang tidak. Lalu datanglah Jomin dan Chidi yang sudah bersama Pak Panda yang berteriak mencari Baski. Baski akhirnya keluar dari goa dan menemui teman-temannya. Baski juga memberitahu bila virusnya adalah Anika dan yang menggigitnya tempo hari adalah Anika. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan serigala Anika itu tertangkap oleh pemburu. Chidi lalu bilang jika Baski harus menyelamatkan Anika. Jika benar Anika telah menjaga hutan selama ini, maka ini waktunya Baski menjadi pahlawannya. Baski pun mulai meregangkan tubuhnya dan bersiap untuk berubah menjadi serigala. Tapi Baski tak bisa. Baski bilang tak ada bulan di langit, ia tak bisa berubah. Chidi lalu memperlihatkan gambar bulan di ponselnya untuk memotivasi Baski. Kemudian Pak Panda bilang serigalanya ada di dalam tubuh Baski, jadi jangan bergantung pada bulan, jadilah serigala yang mandiri, ucap Pak Panda. Baski pun mencoba lagi untuk berubah. साला नहीं हो रहा यार। तो है तेरी जिंदगी में साले। Chidi dan Jomin yang selalu bersama Baski dan melihat Baski berubah ketika marah, berusaha untuk membuat Baski marah. Mereka berdua menggampar Baski berkali-kali, namun Baski tak kunjung berubah dan Baski memohon untuk berhenti memukulinya. Pak Panda lalu menghentikan Jomin dan Chidi. Pak Panda yang mengingat perkataan Oja bilang, hutan akan selalu hidup di pikiran Baski. Pak Panda menyuruh Baski untuk memikirkannya dan menyatu dengan alam. Baski mulai berkonsentrasi dan menyatukan pikirannya dengan hutan. Dan akhirnya Baski mendapatkan kekuatan alam atau senjutsu dan berubah menjadi serigala. Di tempat serigala Anika, orang-orang berkumpul dan melihat virus Yabum tersebut. Lalu dari atap rumah keluarlah serigala Baski dan bukan hanya itu. Ratusan kelelawar menyerang para pemburu dan serigala Baski mulai menerkam satu persatu pemburu tersebut. Namun ketika serigala Baski menyerang salah satu pemburu, kaki serigala Baski tersangkut di batang pohon dan salah satu pemburu pun hendak menghabisi serigala Baski. Serigala Anika yang terkurung berusaha keluar untuk menyelamatkan serigala Baski. Lalu serigala Baski hendak dibunuh dengan senjata tajam. Pemburu itu mengayunkan senjatanya, namun serigala Anika langsung menerkam pemburunya dan ternyata serigala Anika dibebaskan oleh kakek Oja. Serigala Baski dan serigala Anika lalu menyerang dan menghabisi semua pemburu itu.
Kedua serigala itu lalu mengarah ke penduduk yang menonton. Kakek Oja yang di depan para penduduk menyatukan tangannya dan meminta maaf kepada Yapum yang diikuti oleh seluruh penduduk. Kedua serigala jelmaan Anika dan Baski lalu pergi dari desa dan menuju hutan. Serigala Anika yang terluka karena luka tembak berusaha terus mengikuti serigala Baski hingga akhirnya mereka sampai di bukit yang sebelumnya mereka berdua datangi. Namun sayangnya di bukit itu serigala Anika tak mampu bertahan dan ia pergi. Anika meninggalkan warisannya kepada Baski dan kini pun Baski yang bertugas menjaga hutan tersebut. Dengan begitu film pun berakhir. Kredit scene yang diperlihatkan, Baski melanjutkan proyek pembangunan jalan rayanya, tapi ia membangun jalannya di pinggiran hutan dan tak merusak hutan sedikit pun, sehingga desa Zero mulai terhubung dengan dunia luar dan tanpa merusak alam.